Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang metode pengolahan data untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP ini merupakan model pendukung yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Nah, di dalam AHP ini diuraikan masalah yang multifaktor atau multikriteria menjadi sebuah hierarki. Nah, di dalam hierarki itu nanti akan dijabarkan atau diuraikan struktur multilevelnya, di mana level pertama itu adalah tujuannya, kemudian diikuti level faktor, kriteria, mungkin ada juga subkriteria, dan terakhir ada level alternatif. Nah, di hierarki itu nanti masalahnya akan diuraikan ke dalam kelompok-kelompok, dan sehingga permasalahan tersebut akan lebih terstruktur dan sistematis. Nah, kenapa menggunakan AHP? Salah satu alasannya adalah karena mempunyai struktur yang berhierarki, sehingga di dalam penjabaran masalahnya itu diuraikan jadi lebih terstruktur, ya. Ada kriteria, ada subkriteria, dan alternatif. Nah, kedua, di dalam AHP itu akan memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensinya, ya, dari berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih. Nah, kemudian yang ketiga itu memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Oke. Prinsip kerja AHP itu antara lain yang pertama, ya, penyusunan hierarki. Nah, jadi persoalan itu yang multi kriteria itu diuraikan menjadi unsur-unsur, yaitu ada kriteria dan alternatif, ya, secara singkat atau secara sederhana ada kriteria, ada alternatif, ya. Contohnya seperti ini, ya, strukturnya. Yang pertama itu ada goal atau tujuan atau sasarannya, ya, di level pertama. Kemudian di level kedua itu ada kriteria, ya, kriteria 1 atau kriteria A, B, C sampai ke kriteria ke N, ya, sejumlah kriteria. Bisa jadi juga ada subkriteria setelah kriteria, tapi ini secara sederhana ada kriteria. Kemudian level ketiga itu ada pilihan-pilihannya atau alternatif pilihan, ya, pilihan pertama A, B, C sampai pilihan yang terakhir, ya. Nah, kemudian setelah struktur hierarki, kemudian dilakukan penilaian terhadap kriteria dan alternatif. Nah, ini digunakan perbandingan berpasangan, jadi membandingkan kriteria yang satu dengan kriteria lain, alternatif yang satu dengan alternatif yang lain. Nah, di sini nanti akan digunakan skala penilaian 1 sampai 9 yang dikembangkan oleh Saaty itu, ya, berdasarkan tabel seperti ini, ya. Di sini ada nilai 1. Nah, nilai 1 itu artinya kriteria ataupun alternatif itu, ya, antara kriteria atau alternatif A itu artinya sama penting dengan kriteria atau alternatif B, ya. Jadi ketika Anda membedakan mempertimbangkan seberapa penting kriteria 1 dengan kriteria lain atau kriteria A dengan kriteria B, maka ini nilai 1 itu artinya sama penting. Nah, begitu juga dengan alternatif, sama. Jadi alternatif A, alternatif B, kemudian itu nilainya 1, itu artinya sama penting. Kemudian yang kedua ada nilai 3, itu artinya yang A sedikit lebih penting dari B. Kemudian ada nilai 5, itu A jelas lebih penting dari B. Dan ada 7, A sangat jelas lebih penting dari B. Kemudian ada 9, mutlak lebih penting dari B. Dan bisa jadi 2, 4, 6 atau 8, misalnya itu ada nilai yang berdekatan. Jadi apabila ragu-ragu antara
1 atau 3 misalnya, ya pilih 2 gitu, nilainya diberi nilai 2. Oke. Selanjutnya ini sama juga sih ya, skala fundamentalnya seperti ini. 1 itu sama penting, 3 sedikit lebih penting, 5 elemen lebih penting, sama ya. Kemudian 7 mutlak lebih penting, 9 mutlak penting, 2, 4, 6, 8 ini pertimbangan dengan nilai-nilai berdekatan ya. Jadi nilai yang diberikan karena kompromi 2 pilihan. Oke. Kemudian yang ketiga ya, setelah melakukan penilaian terhadap kriteria atau alternatif, nah di sini kita prioritaskan nanti dilakukan perhitungan ya, ada manipulasi matrik atau penyelesaian menggunakan persamaan matematik ya, untuk memberi peringkat ya, nilai-nilai dari seluruh alternatifnya ya. Kemudian yang keempat ini nanti semua elemennya dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan. Nah, contoh kasusnya misalnya seperti ini. Seorang manajer perusahaan akan melakukan pembelian mobil baru. Nah, di sini terdapat beberapa mobil yang menjadi pilihan. Ini kita ambil contoh saja ya, seperti ini ya. Ada Civic, Saturn, Escort, dan Mazda. Nah, dalam memilih mobil baru ini nanti ada kriteria yang harus dipertimbangkan ya sebelum memilih mobil atau sebelum membeli mobil baru. Nah, di sini misalnya diasumsikan bahwa nanti pertimbangannya adalah kita melihat dari segi gaya, kemudian kehandalan dan hemat bahan bakar. Nah, bagaimana penyelesaian kasusnya dengan AHP? Yang pertama, kita definisikan dulu masalahnya. Tujuan. Nah, di sini ada tujuannya adalah memilih mobil baru. Kemudian ada kriteria. Kriterianya tadi ada gaya, kehandalan, hemat bahan bakar. Kemudian ada alternatif. Ada Civic, Saturn, Escort, dan Mazda. Oke. Selanjutnya ya, dari pendefinisian masalah itu kita gambarkan ke dalam bentuk struktur hierarkinya. Goalnya apa, kriterianya apa, dan alternatifnya apa. Dibuat seperti ini ya, yang saling berhubungan antara satu kriteria dengan alternatif gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat matriks perbandingan berpasangan. Nah, di sini yang pertama kita buat perhitungan untuk perbandingan antar kriteria. Nah, di sini misalnya diasumsikan bahwa penilaian dari si pengambil keputusan menyatakan misalnya seperti ini, kehandalan ya, dia memiliki nilai berdekatan ya dengan gaya. Artinya di nilai skala Saati itu bisa dipilih 2, 4, 6, 8. Nah, misalnya dalam kasus ini kita beri nilainya 2 ya, diberi nilai 2. Kemudian kehandalan dengan hemat bahan bakar juga berdekatan nilainya, misalnya diberi nilai 4. Kemudian ada gaya. Gaya sedikit lebih penting dari hemat bahan bakar, maka berdasarkan tabel Saati kita beri nilainya 3. Nah, selanjutnya kita buat matriks berpasangan untuk kriterianya ya. Di sini dibandingkan tadi kehandalannya ya, seperti ini dibuat perbandingan. Kemudian satu tadi kehandalan itu dengan gaya itu 2 ya, nilainya 2, berarti di sini 1/2. Kemudian gaya dengan hemat bahan bakar jadi lebih penting, sedikit lebih penting gaya ya dari bahan bakarnya, maka diberi 3/1. Kemudian yang ini kebalikannya ya, ini tadi 1/2, berarti ini tadi kehandalan dengan gaya 2/1. Kalau diri sendiri ini 1 ya. Kalau perbandingan kriteria dengan sendiri ya, 1 nilainya seperti ini. Nah, ini kebalikannya 3/1, berarti sini 1/3. Kalau di sini 4/1, ini 1/4 ya. Ini 4/1 kehandalan, artinya kehandalan itu
sedikit lebih penting ya dari hemat bahan bakar ya. Tapi nilainya di sini yang nilai berdekatan itu 4 gitu ya. Nah, kemudian dari sini dikonversikan ke dalam nilai desimal ya. Di sini seperti ini 1, 2, 0,33 dibuatkan desimalnya ya. Setelah itu kita hitung eigenfaktor normalisasinya. Nah, untuk menghitung eigenfaktornya ya, untuk bobot kriterianya dulu ya di sini. Nah, normalisasinya setiap kolom matrik berpasangan ini dengan membagi nilai pada kolom matrik ya. Ini tadi sudah didapatkan nilai nominalnya, dibuatkan matrik seperti ini ya, nilai desimal ya, dibuatkan matrik. Kemudian dilakukan normalisasi di sini dari nilai-nilai ini nanti dijumlahkan, jumlah kolomnya dijumlahkan ya. Untuk memudahkan Anda jumlahkan dulu di sini. Kemudian masing-masing nilai ini akan dibagi dengan jumlah kolom ya. Seperti ini contohnya, 1 dibagi 3,33 dapatlah 0,30. 2 dibagi dengan 3,33 dapatlah 0,60. 0,33 dibagi dengan 3,33 dapatlah 0,10. Begitu juga dengan kolom di sini baris ya. Kolomnya di sini 0,5 dibagi 1,75 dan seterusnya ya, hingga mendapatkan matrik normalisasi. Oke, selanjutnya menghitung nilai rata-rata. Nah, hitung nilai rata-rata ini sudah didapatkan tadi ya normalisasinya, kemudian buat rata-ratanya, dapatkan nilai rata-ratanya seperti ini. 0 ini ya, pastikan jumlah kolomnya ini 1 ya, ini pasti nilainya 1 jumlah kolom. Nah, rata-rata berarti ini ditambah ya, ini ditambah dulu nilainya 0,30 ditambah 0,29 0,38 ya, dijumlahkan barisnya kemudian dibagi 3 ya. Ini juga baris kedua dijumlahkan dibagi 3, baris ketiga dijumlahkan dibagi 3 seperti itu ya. Kemudian yang kelima menghitung rasio konsistensi. Tadi sudah didapatkan nilai rata-rata atau bisa disebut dengan eigenfaktor normalisasi ya. Nah, untuk menghitung rasio konsistensinya ini ada rumusnya ya. Yang pertama, hitung konsistensi indeksnya dulu. Nah, atau bisa disingkat dengan CI-nya. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk CI ini adalah nilai eigen maksimal dikurang dengan banyaknya elemen ya. Di sini nanti dibagi dengan banyaknya elemen dikurangi 1 ya. Di sini ada tanda lambda gitu ya. Di sini artinya apa? Kita harus cari dulu jumlah nilai eigen maksimalnya ya. Kemudian yang kedua, nanti hitung konsistensi rasio atau disingkat CR. Nah, CR di sini rumusnya adalah CI dibagi CR, dimana CR tadi adalah konsistensi rasio ya, CI. Jadi kita cari dulu CI-nya atau konsistensi indeksnya, kemudian dibagi dengan IR itu indeks random konsistensi. Nah, untuk memeriksa konsistensi hierarkinya ya, kalau misalnya nilainya itu nanti lebih dari 100%, maka nanti penilaiannya itu harus diperbaiki ya. Nah, yang paling bagus itu atau dinyatakan benar atau konsisten jika nilainya kurang ya, atau lebih kecil atau sama dengan 0,1 seperti itu. Kita langsung ke contoh sesuai dengan data yang sebelumnya. Kita hitung CI-nya. Nah, hitung CI seperti ini. Ini data di awal ya, data
eh, desimalnya ya, matriksnya, kemudian dikalikan dengan eigenfaktornya ya yang sudah kita hitung sebelumnya, eigenfaktor normalisasinya atau rata-ratanya di sini ya dikalikan, jadi nanti hasilnya ini ya. Nah, di mana asalnya ini adalah baris dikali kolom ya. Contoh, baris pertama 1, ini ya, 1 dikali kolom 0,32, kemudian ditambah 0,5 dikali 0,56, kemudian ditambah 3 dikali 0,12, maka dapatlah hasilnya 0,96. Begitu juga dengan baris kedua dikali dengan kolomnya, baris ketiga dikali kolom ini ya, maka diperolehlah hasilnya seperti ini, 0,96, 1,68 dan 0,37. Selanjutnya kita cari nilai eigen maksimalnya ya. Ini ada rata-rata, nanti rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi 0,96 nanti dibagi 0,32 ya, dibagi nilai rata-ratanya tadi ya, ditambah 1 hasilnya tadi dibagi 0,56 yang ada di kolom ya. Kemudian 0,37 dibagi 0,12, kemudian dapatlah hasilnya 3 ditambah 3 ditambah 3,08, kemudian dibagi 3, kemudian hasilnya adalah 3,03. Nah, setelah kita dapatkan nilai eigen maksimalnya, maka kita masukkan ke dalam rumus CI-nya ya. Masukkan di sini hasilnya ini 3,03 dikurang NN itu adalah banyaknya elemen. Banyaknya elemen adalah 3 ya. 3,0,3 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 1 ya. N-nya tadi kan 3 dikurangi 1, didapatlah hasilnya 0,03 dibagi 2 kan 0,01. Jadi CI-nya adalah 0,01. Nah, ini ada tabel IR-nya berdasarkan saat ini tadi ya. Nah, di sini elemennya adalah 3. Maka di sini CR-nya kita peroleh adalah CI dibagi IR. Nah, CI-nya tadi sudah didapatkan 0,01, kemudian dibagi IR. IR-nya 0,58. Maka didapatkan hasil 0,02. Nah, ini 0,02, kita lihat tingkat rasio konsistennya adalah lebih kecil atau sama dengan 0,1, maka dinyatakan konsisten ya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam hierarkinya nilai-nilai bobot-bobotnya seperti ini ya. Ini tadi yang eigenfaktornya ya, 0,32, 0,56, 0,12. Oke, demikian untuk perhitungan perbandingan kriteria ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk perhitungan perbandingan alternatifnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.